Saudara-saudara, selamat berjumpa kembali dengan rubrik hukum properti dan konstruksi. Pada kesempatan ini akan dibahas cara memperoleh rumah melalui pelelangan. Seperti diketahui, bank-bank akan melakukan pelelangan terhadap objek jaminan apabila debitur uang prestasi. Objek jaminan di sini dalam arti tanah beserta atau tidak beserta bangunan yang ada di atasnya. Dalam konsep hukum dinamakan hak tanggungan. Apabila beruntung, pemenang lelang akan mendapatkan harga rumah yang lebih murah dari harga pasaran. Nah, agar tujuan itu dapat tercapai, ada beberapa hal yang perlu diketahui. Yang pertama, tentu saja apabila ingin mengikuti lelang, kita harus mencari pengumuman, baik di media cetak, koran, ataupun secara online. Dalam pengumuman tersebut ada disampaikan mengenai objek yang akan dilelang, misalnya suatu rumah, luas tanah, luas bangunan, ada IMB-nya tidak, ada nomor kontak yang bisa dihubungi, kemudian juga ada keterangan berapa uang jaminan dan berapa harga limit objek lelang tersebut. Jadi calon peserta lelang harus menyesuaikan dengan anggaran yang dimiliki, jangan sampai anggarannya di bawah harga limit, Nah, kita bisa menghubungi nomor kontak yang ada untuk mengetahui lebih jelas mengenai objek lelang. Yang kedua, sebaiknya sebelum mengikuti lelang adalah datang ke lokasi objek lelang, melihat bagaimana keadaannya. Yang paling enak memang ketika pemilik objek lelang tersebut memang sudah mengosongkan atau menyatakan akan mengosongkan apabila nanti sudah lelang, Tetapi membutuhkan energi besar bagi pemenang lelang apabila pemilik objek lelang ternyata menyatakan sampai titik darah penghabisan saya tidak akan meninggalkan rumah saya ini. Nah, secara hukum memang peserta lelang nanti sebagai pemiliknya, tetapi itu butuh energi ekstra untuk mengosongkan, menguasai, Tetapi perlu dicermati juga apabila ada yang menghalang-halangi atau mengganggu ketika akan melihat objek lelang, belum tentu dari pemilik objek lelang, Bisa jadi itu dari oknum pihak lain peserta lelang yang menakuti peserta lelang yang lain. Untuk itu kita perlu tanya kepada masyarakat kalau ada gangguan itu siapa sebenarnya. Nah, yang ketiga, mendaftar lelang dengan membayar uang jaminan, Bayar uang jaminan, tanda serius ikut lelang. Uang jaminan ini tidak akan hilang, tidak akan hilang. Nanti dikembalikan apabila tidak sebagai pemenang lelang, tetapi apabila sebagai pemenang lelang ini sebagian uang, nanti tinggal melunasi sesuai dengan harga pemenang lelang. Yang keempat, datang pada saat lelang. Pada saat lelang itu nanti kalau sudah masuk ruangan akan melakukan penawaran, Silakan mengikuti naiknya harga sesuai dengan kemampuan. Nah, perlu diketahui di sini biasanya ketika datang lelang itu kadang ada yang peserta lelang lain menawari, kamu mundur saja nanti saya kasih uang sekian, sebaiknya itu diabaikan, Datang aja untuk ikut lelang sesuai dengan tujuan utama. Nah, apabila ditentukan sebagai pemenang lelang, ada tenggat waktu untuk melunasi, Biasanya waktunya 5 hari untuk melunasi sesuai dengan harga lelang tersebut, Apabila tidak dapat melunasi, memang nanti uang jaminan akan hilang, masuk kepada negara penerimaan non pajak. Uang jaminan ini biasanya 20%, ada juga yang 40% dari harga limit yang ditentukan. Setelah menang lelang, nanti pihak penyelenggara lelang akan menyerahkan dokumen-dokumen untuk balik nama kepada pemenang lelang. Mau diurus sendiri ke kantor pertanahan atau bisa juga minta tolong kantor notaris. Tapi ada kewajiban lain selain melunasi, yaitu harus membayar bea balik nama dan juga membayar pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, Jadi itu ada biaya selain biaya melunasi harga lelang. Ini apabila lelang secara luring, langsung. Bagaimana dengan lelang secara daring? Kebanyakan saat ini ada lelang secara daring. Nah, lelang secara daring akan dibahas pada seri yang lain. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan dapat menghubungi rubrik hukum properti dan konstruksi. Di sana ada nomor kontak yang dapat dihubungi. Salam dari kami, rubrik hukum properti dan konstruksi.